Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji dua sampel saling berpasangan. Uji dua sampel saling berpasangan sendiri adalah uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui sampel dari satu kelompok apakah memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Tujuan analisis ini sendiri adalah untuk membandingkan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif. Adapun data yang dipakai adalah data nilai pendapatan mustahik sebelum dan sesudah memperoleh zakat produktif. Nah, dari mustahik yang dianalisis terdiri dari 27 mustahik. Berikut adalah data pendapatan mustahik terkait zakat. Diketahui tahapan analisis untuk data ini, kita memerlukan hasil deskriptif dengan perolehan selisih pendapatan mustahik sebelum dan sesudah. Setelah itu, sebelum menggunakan uji tes saling berpasangan, lalu diuji normalitasnya terhadap distribusi datanya dengan nilai selisih pendapatan, yaitu selisih kedua variabel tadi, variabel sesudah dan variabel sebelum. Jika normal, maka menggunakan paired sample t-test atau uji T dua sampel saling berpasangan. Jika tidak normal, maka digunakan uji non-parametrik, yakni uji tanda atau uji peringkat bertanda berjasa. Berikut adalah hasil statistik deskriptif. Diketahui hasil dari statistik deskriptif dalam analisis selisih ini, nilai pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dengan hasil rata-rata terhadap selisih sebesar 220.740,7407, standar error sebesar 779,5,5895, nilai tengah atau median sebesar 150.000, standar deviasinya sebesar 404809,3181, sampel varian sebesar 1,63871 kurtosis sebesar 19,2053, skewness sebesar 4,1363106, range dan maksimum sebesar 2.100.000, nilai minimum 0, nilai keseluruhan selisih atau summary sebesar 5.960.000, dan count atau observasi sebesar 27 mustahik. Nilai median dan minnya sangat jauh sehingga akan memungkinkan jika datanya tidak simetris atau distribusinya tidak normal. Adapun hasil uji normalitasnya adalah sebagai berikut. Diketahui nilai p-value kurang dari alfa itu besar 5% atau 0,05, maka distribusi tersebut tidak normal. Hal ini juga sudah terkonfirmasi dengan nilai min dan median pada gambar di samping. Dari hasil uji Shapiro-Wilk test diketahui bahwa nilai p-value yakni sebesar 1,e-08 atau sebesar 0,0000018, maka nilai p-value lebih kecil daripada alfa, yaitu alfanya sebesar 5% atau 0,05. Maka uji normalitas dari analisis ini berdistribusi tidak normal atau tidak mempunyai asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat pada tulisan merah, yaitu normal no, bahwa data tidak normal. Sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk test, nilai selisih pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif tidak berdistribusi normal, sehingga uji T kurang tepat untuk digunakan. Sebagai alternatif, maka digunakan uji non-parametrik untuk menguji dua sampel saling berpasangan ini dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon, sehingga setelah uji normalitas terdapat box plot dari hasil analisis tersebut. Berikut adalah hasil box plotnya. Diketahui dari hasil box plot di gambar, data menjulur ke kanan atau tidak simetris sehingga terdapat nilai yang cukup besar. Hasil uji non-parametrik. Diketahui bahwa distribusi normal digunakan untuk menekan peluang binomial. Nilai uji hipotesis satu arah dan dua arah diketahui jika p-value kurang dari alfa sebesar 5%, maka ditolak dan signifikan. Nilai p-value dari hasil uji Wilcoxon menunjukkan angka mendekati 0, sehingga p-value sangatlah kecil dan dapat dikatakan bahwa p-value kurang dari alfa
yang besarannya adalah 5% atau 0,05. Hipotesis dua arah dan satu arah. Jika hipotesisnya dua arah, maka H0 pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif tidak berbeda. Adapun H1-nya adalah pendapatan mustahik berbeda antara sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Nilai alfanya sebesar 5% atau 0,005%. Daerah kritisnya tolak HO jika H0 jika p-value kurang dari alfa sebesar 5% atau 0,05%. P-value. Karena hipotesis ini menggunakan hipotesis dua arah atau two-tail, nilai p-value two-tail dari hasil uji Wilcoxon menunjukkan angka mendekati 0, yaitu 0,000042, sehingga p-value sangatlah kecil dan dapat dikatakan bahwa p-value kurang dari alfa itu sebesar 5% atau 0,05%. Putusannya, sehingga p-value kurang dari alfa sebesar 5% atau 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan dan H0 ditolak. Kesimpulannya, maka terdapat perbedaan antara pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif secara signifikan. Adapun hipotesis satu arahnya, itu H0 pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif tidak lebih besar setelah menerima zakat produktif. Satunya adalah pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif kurang dari setelah menerima zakat produktif. Tingkat alfanya sama seperti hipotesis dua arah, yaitu sebesar 5% atau 0,05%. 0,05. Daerah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa sebesar 5% atau 0,05. P-value, karena hipotesis ini menggunakan hipotesis dua arah atau two-tail, maka p-value two-tail dari hasil uji Wilcoxon menunjukkan angka mendekati 0, yaitu 0,000042, sehingga p-value sangat kecil dan dapat dikatakan bahwa dari alfa sebesar 5% atau 0,05, sama seperti p-value hipotesis dua arah tadi. Putusannya, sehingga jika p-value kurang dari alfa sebesar 5% atau 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan dan H0 ditolak. Kesimpulannya, maka pendapatan mustahik setelah menerima zakat lebih besar daripada sebelum menerima zakat.